Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 1-4 yang saya berikan tema Mutiara Rohani dalam doa Yesus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutut kata sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengar kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mutiara Rohani dalam doa Yesus. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terus sekalian, kalau kita membaca Yohanes 17 seluruh pasal ini, maka pasal ini menulis tentang doa Tuhan Yesus yang terpanjang yang pernah dicatat dalam Alkitab. Doa ini terdiri dari 26 ayat. Doa yang terpanjang dari Tuhan Yesus yang pernah tercatat dalam Alkitab. Dari 26 ayat itu hanya 5 ayat yang Yesus peruntukkan bagi dirinya sendiri. Ada 26 ayat tapi hanya 5 ayat yang Yesus pergunakan untuk doa bagi dirinya sendiri. Sisanya 21 ayat adalah untuk murid-muridnya dan untuk banyak orang yang lainnya akan bertobat waktu kemudian. Lalu sekalian, ini adalah salah satu ciri dari orang yang dewasa rohaninya. Semakin dewasa rohaninya, semakin banyak doanya untuk orang lain. Seperti doa Yesus. Dari 26 ayat, hanya 5 ayat bagi dirinya sendiri. Yang sisanya 21 ayat adalah bagi orang lain dan bagi murid-muridnya. Kalau seorang semakin dewasa rohaninya, semakin banyak waktunya untuk berdoa bagi orang lain. Dan bukan bagi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Nah sekalian, ayat yang pertama kita melihat demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu agar anakmu mempermuliakan engkau. Kata telah tiba saatnya. Tiba saatnya. Maksudnya adalah saat yang ditentukan Bapa surgawi. Sesuai dengan kehendak dan pimpinan Bapa surgawi. Dalam Injil Yohanes ada beberapa bagian di mana kata saatnya, saat Bapa itu dikaitkan kepada diri Yesus. Berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan Yesus. Misalnya saja Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12 ayat 23 dan 27 dan lain-lain. Misalnya saja Yohanes 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Lalu Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Yesus senantiasa sensitif terhadap pimpinan Bapanya dan berjalan seturut dengan kehendak Bapanya di surga. Jadi Yesus sebagai manusia, dia selalu menjaga persekutuannya dengan Bapanya di surga.
dan dia senantiasa peka akan pimpinan Bapanya di surga dan mau berjalan seturut dengan kehendak dan pimpinan Bapanya di surga. Bagaimana bisa demikian? Karena Yesus menjaga persekutuan erat dengan Bapanya. Persekutuannya itu erat. Walaupun Sang Firman menjadi daging di dunia ini, tetapi Sang Firman yang menjadi daging itu menjaga persekutuan yang erat dengan Bapanya. Persekutuan yang erat dengan Bapa itu misalnya saja pada pagi-pagi. Dikatakan pagi-pagi benar Yesus mencari tempat yang sunyi itu berdoa kepada Bapanya di surga. Lalu doa Yesus juga dilakukan pada siang hari. Misal setelah melayani, ia mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Setelah sukses melayani, melakukan mujizat, orang-orang ingin mengagung-agungkan Yesus. Yesus cepat-cepat pergi dan mencari tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya di surga. Lalu malam hari, misalnya sewaktu Yesus mau memilih para rasulnya, dia menggunakan waktu semalam-malaman untuk berdoa. Dan keesokan paginya dia memanggil 12 orang menjadi rasulnya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selama di dunia 2000 tahun yang lalu menjaga persekutuan erat dengan Bapanya di surga. Misal saja bandingkan suami istri yang sudah hidup bersama sekian lama, sekian tahun, puluhan tahun bahkan, akan peka terhadap perasaan dan kemauan partnernya. Misal sang suami sedang ada di kota lain atau di luar negeri, sang istri beda kota dan negeri. Tapi herannya mereka walaupun berjauhan secara distance, secara jarak, tapi mereka punya kepekaan terhadap perasaan partnernya walaupun jauh di sana. Ya, apalagi kalau berhadapan, misal saja sang suami sedang khotbah, sang istri di bawah sedang mendengarkan atau sedang menyampaikan satu pidato mungkin. Nah, sang suami dan istri itu akan bisa saling lihat mimik masing-masing. Bahasa isyarat seperti mimik dan kelakuan yang lain, tingkah laku yang lain, itu mereka sudah tahu itu partnernya itu setuju atau tidak dengan keputusannya. Ya, itulah semakin kita dekat dengan seseorang semakin peka akan pimpinan, akan kehendak dan rencana partner kita ini. Demikian juga dengan persekutuan antara Yesus dengan Bapanya. Dia menjaga kepekaan terhadap pimpinan Bapanya yang di surga. Puji Tuhan. Nah, ayat 1b dikatakan permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Maksudnya ayatnya apa ya? Apakah maksud ayat ini mungkin sebagian orang menganggap Yesus sedang minta hadiah dari Bapanya, misalnya kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Makanya Yesus berkata, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apakah Yesus meminta posisi yang tinggi, minta hadiah dari Bapanya di surga? Apakah demikian? Konteks ayat ini menjelaskan bahwa kata kemuliaan di situ menunjuk pada peristiwa salib. Salib. Bandingkan Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi konteks kemuliaan di situ menunjuk pada salib, di mana Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya yang berdosa ini. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Dalam hukum alam kita ketahui kematian dahulu, barulah benih itu berkecambah. Benih itu mati dulu, kemudian berkecambah, lalu bertumbuh jadi pohon yang kecil dan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Sudah lihat dalam gambar itu.
Ya, biji itu, benih itu mati dahulu, baru berkecambah, bertumbuh dan berbuah. Ya. Mengapa salib dianggap sebagai kemuliaan bagi Yesus? Yang pertama, karena salib merupakan wujud penyelesaian misi Tuhan di dunia untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Ya, itu yang pertama. Mengapa salib dianggap sebagai kemuliaan? Karena salib merupakan wujud penyelesaian misi Tuhan di dunia untuk selamatkan umat yang berdosa. Puji Tuhan. Bandingkan Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah, untuk saat ini di mana Yesus diserahkan untuk disalibkan. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi Yesus 2000 tahun yang lalu diutus ke dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mati disalib bagi umatnya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dan memberikan kemenangan bagi umatnya. Dia mati untuk mengalahkan dosa dan mengalahkan kuasa iblis dan roh jahat. Ini penting. Ya. Puji Tuhan. Ya, salib adalah puncak ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa dalam melakukan misinya untuk menyelamatkan umatnya. Itu puncak. Ya, salib merupakan puncak ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Kehidupan Yesus di dunia punya klimaks. Dan klimaksnya adalah salib. Ya, kalau seorang biasa mempunyai klimaks apa? Klimaksnya ketika dia diangkat menjadi menteri, ketika dia dipilih jadi presiden, sekalian itu klimaksnya. Tapi Yesus waktu di dunia ini 2000 tahun lalu, klimaks Yesus adalah ketika beliau rela serahkan nyawanya, serahkan tubuhnya untuk mati menebus umatnya yang berdosa. Itulah klimaks Yesus, hidup Yesus di dunia ini. Ya, puji Tuhan. Bagi Yesus melakukan misi dari Allah adalah satu kemuliaan. Bukan satu hal yang terpaksa, bukan. Sudah terpojok, tidak. Ya, bagi Yesus melakukan misi dari Allah adalah suatu kemuliaan. Sehingga ia melakukannya dengan sukacita. Bukan terpaksa, bukan dengan mulut cembetut, tapi dengan sukacita. Karena bagi Yesus salib adalah kemuliaan. Untuk menyelamatkan umat pilihannya dari dosa. Oh, puji Tuhan. Dan salib sebagai kemuliaan karena itulah puncak ketaatan Yesus kepada kehendak Bapanya. Itu dalam hal penebusan umatnya yang berdosa. Oh, puji Tuhan. Ada sebagian orang baru mau melayani Tuhan lagi setelah bencana menimpa hidup mereka. Ketika lancar, lupa sama Tuhan. Aku gak ada waktu untuk melayani Tuhan, aku terlalu sibuk. Baru mau melayani Tuhan lagi setelah bencana menimpa hidup mereka. Ini teguran Tuhan. Karena saya sudah jauh dan sudah melupakan panggilan Tuhan. Akhirnya saya baru balik. Itu karena orang itu diizinkan Tuhan mengalami bencana. Untuk mengingatkan dia akan panggilan Tuhan itu. Yang orang itu sudah lupakan. Bandingkan dalam perumpamaan anak yang terhilang, si bungsu yang terhilang itu, ia baru mau pulang ke rumah ayahnya dan melayani ayahnya setelah si bungsu masuk kandang babi. Ya, sebenarnya yang terhilang juga si sulung ya, walaupun tetap setia melayani bapaknya, tapi dia melayani dengan mentalitas seorang budak ya. Dengan tidak ada sukacita dalam hatinya. Tapi si bungsu terhilang jelas-jelas. Ya, kenapa dia terhilang? Ya, karena dia mau menuntut haknya, tapi lupa kewajiban untuk melayani ayahnya. Ya, si bungsu baru mau pulang ke rumah ayahnya dan melayani ayahnya setelah ia masuk kandang babi. Dia lapar, dia mau makan. Tapi bosnya berkata biar babi makan dulu, sisanya baru untuk kamu. Wah, itu kan ya dia direndahkan lebih rendah dari babi ya. Dia baru ingat, lebih baik aku pulang ke rumah ayahku.
Walaupun aku tidak lagi dianggap sebagai anak, sebagai salah satu pesuruhnya nggak apa-apa. Aku tahu hidup pesuruh ayahku lebih enak daripada aku di kandang babi ini. Iya, saya ingat sekian tahun yang lalu, ya 20 tahun lebih yang lalu, ketika setelah saya dari wisuda di Filipina, saya mau pulang tapi lewat negara Singapura. Waktu itu saya ketemu dengan salah seorang teman saya yang senior dan sedang melayani satu panti rehabilitasi drug addict di Singapura. Rehabilitasi orang yang kecanduan obat-obat terlarang itu. Ya. Nah, ternyata setelah saya khotbah, kemudian mereka teramah-tamah gitu, saya ikut di situ, ada meja panjang, silakan ambil nasi sendiri, ambil lauk sendiri, ya. Kemudian kita ngomong-ngomong di situ. Nah, ternyata setelah dari omong-omong itu, ya, ada sebagian orang yang masuk ke panti rehabilitasi itu sebelumnya mereka ada di posisi tinggi dalam karier mereka, bukan posisi rendahan loh, tapi posisi tinggi di Singapura. Ya, namun karena satu kali mereka menghadapi problema hidup yang mereka anggap besar, mereka pergi ke pub. Minum-minum di situ dan ternyata mereka oplos minuman dengan obat-obat terlarang. Akhirnya mereka pusing, mereka pulang nabrak dan polisi ngecek darahnya. Ternyata ada kandungan obat terlarang masuk ke panti rehabilitasi drug addict itu. Ya, puji Tuhan, banyak mereka yang bertobat dan terima Yesus di panti itu. Puji Tuhan. Iya. Sering ketika hidup kita lancar, kita tidak ingat Tuhan. Kita terlalu begitu terjerumus dengan kesenangan duniawi pada waktu hidup kita lancar. Setelah terjerumus, barulah kita ingat untuk mencari Tuhan. Biarlah kita jangan melakukan hal itu ya, tapi sebagian orang melakukan hal seperti itu. Sewaktu hidup lancar, mereka nggak ingat Tuhan. Sewaktu terjerumus, ya, barulah mereka ingat akan untuk mencari Tuhan. Ya, seperti si bungsu yang terhilang itu. Nah, yang kedua, mengapa salib dianggap sebagai kemuliaan bagi Yesus? Yang kedua, magnet salib Yesus akan menarik manusia untuk menyembah dan memuja Yesus. Mengapa Yesus dipuja dan disembah? Karena orang-orang melihat kasih Tuhan Yesus yang dipuncakkan, yang puncaknya, yang klimaksnya adalah pada waktu Yesus berkorban di atas salib. Sehingga salib itu seperti mempunyai magnet, ya, untuk menarik manusia yang berdosa untuk menyembah dan memuja Yesus dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, yaitu disalibkan, maka aku akan menarik semua orang. Semua orang yang dipilih oleh Yesus, ya, umat pilihannya. Aku akan menarik semua orang pilihannya untuk datang kepadaku. Ya, sekali lagi ya, Yohanes 12 ayat 32. Yuk sama-sama kita bacakan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mengapa bisa demikian? Karena salib adalah puncak klimaks perwujudan kasih Allah kepada umatnya. Sehingga manusia melihat, oh, kasih Allah luar biasa. Dia rela berkorban walaupun dia tidak berdosa. Untuk untuk kami orang yang berdosa ini. Lalu kita percaya Yesus, terima Yesus, dan kemudian menyembah, mengagungkan namanya dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Ya, kasih adalah penakluk ampuh hati manusia. Bukan kebencian. Tapi yang menaklukkan hati manusia secara ampuh adalah kasih. Ancaman, hukuman, dan penjara hanya bisa selesaikan masalah untuk sementara. Kamu bersalah ya, dihukum, diketok oleh hakim 12 tahun, 10 tahun, seumur hidup, ya.
Tapi ancaman, hukuman, dan penjara hanya bisa menyelesaikan masalah untuk sementara. Tidak bisa mengubah hati orang itu. Ya. Tapi kasih dapat melunakkan hati yang keras. Apalagi kasih dari Allah yang kekal itu, yang sempurna dalam Yesus. Oh puji Tuhan. Orang yang sejahat apapun, orang yang penuh kebencian, dendam, sakit hati, ketika menerima kasih Tuhan, oh itu seperti lumer semua kebencian dendamnya itu. Mereka menerima kasih Tuhan dan mereka dikuasai oleh kasih Tuhan sehingga bisa memaafkan, bisa mengampuni teman-teman atau saudaranya yang dianggap pernah berbuat salah kepada dia. Oh, saudara, ini penting sekali. Setelah ditaklukkan, Napoleon Bonaparte yang dari Prancis itu, dia dibuang ke pulau yang namanya Pulau Saint Helena. Saudara lihat di situ ada gambar Napoleon's Last Exile, ya, pembuangan terakhir daripada Napoleon di Pulau Saint Helena. Nah, saudara lihat gambar yang sebelahnya itu adalah ketika Napoleon sedang berada sendiri di tepi pantai, dia mulai merenung akan segala perjuangannya dan apa buku-buku yang dia pernah baca sebelumnya. Lalu apa yang dia katakan? Bagus sekali ya perkataan berikut ini oleh Napoleon. Dia berteriak, di manakah Hannibal? Di manakah Alexander Agung? Di manakah Charlemagne dan beberapa tokoh yang lain dalam sejarah dunia ini? Dengan kuasa militer yang besar, kami pernah berjaya. Namun kami akan pudar di bawah geseran sejarah. Yaitu terjadi dalam sejarah. Tetapi hanya Kristus yang dalam hidupnya nggak pernah pakai pedang, bahkan rela mati di salib, telah menggerakkan begitu banyak sukarelawan dan sukarelawati sepanjang sejarah dunia ini untuk berjuang bagi kebenaran, bahkan rela mati baginya. Ini perkataan daripada Napoleon. Dia membandingkan kasih Yesus jauh lebih hebat kuasanya daripada kuasa militer para pahlawan yang pernah hidup di dunia ini. Terus kalian betul apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte memang betul. Itulah sejarah. Seperti Kristus telah pikul salib, demikianlah pula setiap umat Tuhan juga harus pikul salibnya setiap hari. Dari mana? Matius 16 ayat 24. Pikul salibnya setiap hari. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oh puji Tuhan. Matius 16 ayat 24. Apakah arti salib dalam hidup setiap orang percaya? Apakah kita mau seperti sebagian orang Filipina pada hari Jumat Agung, ya, Good Friday, ya, mereka kumpul di satu kota, di satu tempat, di satu lapangan, mereka dicucuk-cucukkan, mereka punya punggung dengan beling sampai keluar darah segar, kemudian mengambil cambuk yang sudah diisi dengan lembaran-lembaran kayu kecil. Kemudian sepanjang kampung itu mereka putar-putar, tutup muka. Kemudian mencambuk-cambukkan dirinya. Ya, sampai keluar darah segar. Kalau darah segar sudah habis, mereka tiduran di tanah, kemudian orang lain akan mencucuk-cucukkan lagi punggungnya itu supaya keluar darah segar. Oh, apakah itu yang harus dipakai sebagai tanda kita bertobat? Saya pikir tidak demikiannya. Apakah arti salib dalam hidup setiap orang percaya? Salib adalah tantangan dan kesulitan yang umat Tuhan alami disebabkan kita mau melaksanakan perintah Tuhan di tengah-tengah dunia yang melawan perintahnya. Saya ulangi lagi. Salib adalah tantangan dan kesulitan yang umat Tuhan alami
Disebabkan kita mau melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan berkata harus jujur, ya kita berusaha melaksanakan kejujuran itu. Tuhan berkata harus berkata benar sesuai dengan faktanya. Ya kita harus mengatakan perkataan benar walaupun mungkin disalahpahami atau dibenci oleh lingkungan kita. Kita berkata aku umat Tuhan, harus mengutamakan perintah Tuhan. Ya, salib adalah tantangan dan kesulitan yang umat Tuhan alami disebabkan kita mau melaksanakan perintah Tuhan di tengah-tengah dunia yang melawan perintahnya. Sehingga dunia ini akan membenci umat Tuhan. Yaitu merupakan salib. Ya. Jadi salib bukan berarti kita harus pikul salib seperti orang-orang di Pampanga, Filipina itu. Bukan. Ya. Tapi dalam hidup sehari-hari ada banyak tantangan kesulitan kalau kita mau melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apapun profesi kita. Puji Tuhan. Salib tidak identik dengan semua penderitaan. Ya. Karena banyak penderitaan yang kita alami, ya, yang umat Tuhan alami, seringkali penderitaan itu kita alami karena kita kurang bijaksana dalam bertindak. Kurang bijaksana mengatur waktu kita, sehingga kita gagal dalam ulangan karena kita kurang bersiap diri untuk belajar. Kurang bijaksana dalam kita mengendarai mobil, ya, atau kurang bijaksana dalam mengendarai motor, ya. Jadi sekali lagi banyak penderitaan yang dialami umat Tuhan disebabkan kurang bijaksana dalam bertindak. Bukan kehendak Tuhan. Kalau kita kehendak Tuhan, kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita bekerja dengan baik sejujur-jujurnya, ya, sebaik-baiknya, tapi tetap disalah mengerti, difitnah bahkan, yaitu merupakan salib. Ya, yang harus kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan membela kita. Puji Tuhan. Ya, misalnya umat Tuhan mau hidup jujur akan dipersulit dan dibenci oleh lingkungan yang enggak jujur. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 41 dikatakan ada kebanggaan ketika para rasul itu menderita bagi Kristus. Justru mereka tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, malah berterima kasih, bersyukur, bahkan mereka bangga. Sudah lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi kalau umat Tuhan diizinkan Tuhan mengalami tantangan, penderitaan, bahkan jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita mengikuti teladan dari para rasul itu. Ya, mereka meninggalkan sidang mahkamah agama Yahudi dengan gembira. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Oh, puji Tuhan. Ya, saya ingat sekian tahun yang lalu PM Israel tuh yang namanya Yitzhak Rabin, ya, dibunuh oleh orang ini. Ya, sudah lihat ya, penembaknya ditangkap dengan sudah lihat wajahnya senyum-senyum. Karena bagi kepercayaannya dia berkata, aku sudah bisa melakukan apa yang ku yakini, ya, bisa menembak ini PM Israel ini sampai mati. Ya, dia walaupun dia ditangkap, tapi dia dengan gembira menyerahkan dirinya. Saya pikir ini kegembiraan yang keliru. Ya. Sebagian orang gembira secara keliru. Tetapi sebagian orang lagi gembira karena melaksanakan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, walaupun disalah mengerti oleh lingkungannya. Ya. Gembiralah dengan gembira yang suci, karena kita melaksanakan kehendak Tuhan yang benar, bukan kehendak manusia. Puji Tuhan. Yohanes 17 ayat 2 dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup yang kekal kepada semua umat Tuhan diberikan oleh Yesus.
Pertanyaannya, apakah makna hidup yang kekal? Hidup yang kekal, kata kekal di situ bahasa aslinya adalah aionios. Aionios bahasa Yunani ya. Kata aionios bukan terutama menunjuk pada lamanya waktu. Kata aionios bukan terutama menunjuk pada lamanya waktu. Karena panjangnya hidup seseorang belum tentu merupakan berkat. Sekali lagi ya, panjangnya hidup seseorang belum tentu merupakan berkat. Kenapa? Ya, bandingkan orang yang berusia panjang, tapi setiap hari sakit-sakitan, nggak bisa turun dari tempat tidur, nggak bisa, udah sakit-sakitan, udah lemah sekali, tapi tetap belum meninggal. Ya, bagi orang itu panjang umur tidak identik dengan berkat, tapi mungkin merupakan kutukan atau hukuman. Sekali lagi ya, kata aionios, kata hidup yang kekal, bukan terutama menunjuk pada lamanya waktu. Ya. Kata aionios atau hidup kekal tidaklah terutama menunjuk pada lamanya hidup, tetapi pada kualitas hidup yang Allah miliki. Bukan kuantitas, tapi kualitas hidup yang Allah miliki, itu aionios. Allah memiliki hidup yang suci, hidup yang berkemenangan, tidak pernah menjadi tua, tidak terkena penyakit, hidup yang tidak ditaklukkan oleh pencobaan dan dosa, dan juga dan lain-lain. Itulah kualitas hidup. Hidup yang suci, hidup yang berkemenangan, nggak pernah menjadi tua, nggak kena penyakit, hidup yang tidak ditaklukkan oleh pencobaan dan dosa, dan lain-lain. Itulah kualitas hidup. Oleh karena itu, untuk mendapat hidup yang kekal, setiap orang harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Kalau hanya mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, itu nggak cukup. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Lihat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah Yohanes 17 ayat 3. Ya. Kata mengenal di sini bukan sekedar pengetahuan secara intelek, tapi mengenal di sini melalui hubungan pribadi yang mendalam. Jadi kata mengenal di sini bukan sekedar pengetahuan intelek, tapi mengenal karena hubungan pribadi yang mendalam. Lihat Kejadian 4 ayat 1. Ya, dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh. Kata bersetubuh itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan new, mengenal. Ya, mengenal Hawa istrinya. Jadi kata mengenal di sini menunjuk pada pengenalan yang mendalam. Ya. Setiap orang yang terima Yesus sudah menerima hidup yang kekal. Setiap orang yang terima Yesus sudah menerima hidup yang kekal. Kok masih mengalami kesakitan bahkan meninggal? Kan sudah menerima hidup yang kekal, bagaimana? Nah ini. Namun hidup yang kekal yang kita terima selama kita hidup di dunia ini baru dalam taraf foretaste. Foretaste artinya mencicipi. Mencicipi, belum seluruhnya. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus sama anak Allah itu Yesus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal itu. Ya. Baru dalam taraf mencicipi. Seperti seorang ibu sedang masak sayur. Lalu suaminya datang. Pak, dipanggil sama ibu. Tolong cicipi dulu sayur yang kubuat ini. Kalau mencicipi berarti bukan satu mangkok. Mencicipi bukan satu piring. Apalagi satu panci. Mencicipi mungkin hanya setengah sendok. Itulah mencicipi. Kita terima Yesus, kita sudah mengalami sukacita.
tapi baru dalam taraf mencicipi sukacita surga. Tapi kita akan juga, dan kita sedang menghadapi tantangan, tapi Tuhan berikan kekuatan dengan Tuhan berikan kita sukacita. Ya, sebagian umat Tuhan masih dalam keadaan Tuhan izinkan dia mengalami sakit jasmani, ya. Kan sudah terima hidup yang kekal. Iya, baru dalam taraf mencicipi, belum seluruhnya. Seluruhnya waktu umat Tuhan bertemu dengan Yesus di surga. Nanti, ya, puji Tuhan. Yohanes 17:4 kata Yesus, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. I have glorified you on earth by completing all the works you gave me to do. Kekristenan lebih menekankan pada kualitas hidup dan bukan kuantitas hidup. Kualitas, mutu hidup. Yang ditekankan manusia pada umumnya adalah umur panjang. Itu manusia pada umumnya lebih menekankan pada umur panjang. Ya, misal saja pada kita berulang tahun, pada waktu seorang berulang tahun, khususnya bagi masyarakat Chinese ya, biasanya yang disediakan adalah semacam mie. Ya. Kenapa mie? Karena itu simbol umur panjang. Setiap HUT biasanya dihidangkan makanan mie dengan nyanyian panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Itu bagus ya kata-katanya. Ya. Namun kalau kita bandingkan, usia berapa pendiri agama dan filsuf yang terkenal di dunia ini sepanjang sejarah ya, kita bandingkan. Lao Tzu dari China ya, itu meninggal 84 tahun. Confucius itu umurnya 72 tahun. Socrates dari Yunani umurnya 68 tahun. Siddhartha Gautama ya umurnya 80 tahun. Muhammad umurnya 64 tahun. Usia Yesus paling pendek ketika beliau mati disalib umurnya 33 tahun. Jadi paling pendek dibandingkan tokoh agama dan filsuf yang lain yang saya sudah tuliskan di situ. 33 tahun. Namun menjelang meninggalnya Yesus berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu di atas salib ya, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Lihat Yohanes 19 ayat 30. Perhatikan, Yesus berkata sudah selesai. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Bahasa Inggrisnya it is finished. Bukan I am finished. Habis dah aku. Itu diucapkan oleh orang yang kalah. I am finished. Tidak. Yesus di atas salib, sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, dia berkata, it is finished, sudah selesai. Berarti dia menang. Ya. Iya, ketika Yesus mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, lalu terjadi hal-hal yang luar biasa, terjadi kondisi alam yang luar biasa, ya. Lalu hal itu membuat kepala serdadu yang bernama Gaius Cassius Longinus dan prajurit-prajuritnya langsung menyembah Yesus. Dan mereka berkata, memang Yesus itu anak Allah. Itu dalam Matius 27 ayat 54. Ya. Lalu pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, mukjizat lain terjadi, yaitu tirai di bait Allah, tirai yang besar yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci yang dimasuki oleh imam besar Israel hanya setahun sekali. Ya, di situ di dalam ruang maha suci itu ada tabut Allah dan sang imam besar biasa membawa darah untuk dipercikan
di tanduk-tanduk tabit Allah itu supaya Tuhan Bapa atau Allah di surga mengampuni dosa umatnya. Tapi pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, terjadi gempa bumi yang besar dan tirai bait Allah itu terbelah jadi dua. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang mati itu telah mendamaikan hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Jadi kita bisa datang ke hadirat Allah yang maha suci melalui pengorbanan Yesus yang rela mati di salib dan kemudian 3 hari kemudian bangkit kembali dan tidak mati lagi. Oh, puji Tuhan. Ya, lihat Ibrani 10 ayat 20. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita. Yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Jadi gorden yang pecah, yang robek itu melambangkan tubuh Yesus yang sudah dikorbankan di atas salib. Ya, tetapi membuka jalan bagi umatnya untuk menghadap tahta Allah. Oh, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan sekalian, ada satu lagi yang bagus, ya, yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus menolong kami untuk lebih memahami akan kasih Tuhan dan kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di atas salib untuk menebus kami orang berdosa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.